أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Silakan dibaca. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Ini adalah lanjutan dari pembicaraan ayat yang lalu. Ada yang terlewat ayat 114 kemarin tidak sempat saya senggol, yaitu idofat. Waman adlamu mimman mana'a masajidallah. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi masjid-masjid Allah. Jadi di sini masjid diidofatkan, disandarkan kepada Allah. Dalam bahasa Arab kalau ada idofat itu artinya lengket, nempel, tidak bisa dipisahkan. Umpamanya rumah Haji Mahali. Rumah itu banyak. Ini rumah orang, ini rumah orang, rumah orang. Tapi ketika dinisbatkan pada Haji Mahali, jadi mudhof ilaihnya tuh Haji Mahali, maka rumah itu sudah tidak bisa dinisbatkan pada orang lain. Atau putranya Ustadz Taufik. Namanya putra banyak di mana-mana. Anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini. Tapi ketika sudah ini sebut anaknya Ustadz Taufik, maka yang lain tidak boleh dilibatkan, tidak boleh dinisbatkan bahwa dia anaknya. Oh jelas ada bapaknya. Ini bajunya Rahman misalnya. Baju banyak. Tetapi baju yang disebut bajunya Rahman berarti bukan baju Haji Mahali, bukan baju ini, bukan baju ini. Yang berhak dikaitkan dengan baju sebagai kepemilikan adalah dia sendiri. Jelas ya, itu idofat. Nah dalam ayat tadi, masajidallah. Masjid-masjidnya Allah. Berarti masjid itu hanya boleh dinisbatkan kepada Allah. Bukan masjid ormas, bukan masjid organisasi, bukan masjid partai, bukan masjid suku. Jangan pernah memposisikan masjid sebagai milik sekelompok orang. Karena itu milik Allah. Saya tidak mengatakan bahwa penamaan masjid itu salah. Misalnya Masjid Abi Hurairah, boleh. Tapi penamaan masjid itu tidak kemudian menggeser masjid itu menjadi miliknya Abu Hurairah. Gitu. Masjid Sulaiman misalnya. Itu cuma namanya Masjid Sulaiman. Walaupun idofat di situ tidak menunjukkan kepada pemilikan. Masjid miliknya Sulaiman, tidak. Sehingga orang yang di luar itu tidak akan bisa merasa memiliki atau tidak merasa layak untuk berada di situ. Karena kecenderungannya nanti dibatasi. Biarkan masjid-masjid itu milik Allah. Dan jangan pernah membatasi kekuasaan Allah dengan alasan apapun juga. Ini yang kemarin terlewat. Karena kan sudah seperti saya sampaikan, bahwa gara-gara perbedaan, gara-gara keragaman, gara-gara
perselisihan, kemudian masing-masing kelompok yang berselisih itu punya masjid sendiri-sendiri. Ini sudah mengurangi makna masajid Allah. Itu mah bukan masjidnya Allah lagi itu mah. Kenapa? Karena ada sebagian hamba Allah yang tidak masuk di situ atau tidak enak masuk di situ. Nah itu mah masjidnya kelompok anu, ya sudah. Seolah-olah orang yang masuk di situ ibadahnya karena kelompok, karena organisasinya, bukan karena Allah. Dah itu kita isyarat yang kemarin tambahan saja. Biarkan masjid itu tetap menjadi milik Allah. Jangan pernah diklaim sebagai milik satu kelompok orang. Nah, ini Masjid Subul Salam, ini masjid di lingkungan Rumah Sakit Pasar Rebo. Kalau disebut masjid rumah sakit, itu bukan kepemilikan. Tapi masjid yang memang ada di sekitar rumah sakit, tapi kepemilikannya tetap Masjid Allah. Masjid Allah. Sekarang kan banyak masjid yang tidak lagi pas disebut Masjid Allah lagi. Karena sudah masjid kelompok tadi. Itu adalah kelakuan orang-orang Yahudi dan kelakuan orang-orang Nasrani. Nah sekarang masuk ayat berikutnya. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah. Silakan baca lagi terjemahnya tadi saya lupa. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Aslinya bukan, ini kan kemarin yang qalu siapa? Yang berkata itu al-Yahud, an-Nasara. Yahudi, Nasrani. Artinya apa? Orang Yahudi berkata, Tuhan punya anak. Orang Nasrani berkata, Tuhan punya anak. Dan anak dalam versi Yahudi yang dikatakan anak Allah, kalau kemarin kan Masjid Allah, sekarang anak Allah nih. Kalau kemarin cuma baru bangunannya. Artinya Yahudi punya manusia yang dianggap anak Allah. Siapa dia? Uzair. Siapa yang disebut anak Allah dalam Nasrani? Isa. Itu ada di dalam surat Taubah. Lihat nomornya. Ayat berapa? Ayat 34 ya, berapa? Apa lagi sih? Ayat 30 ya. Ayat 30 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Ayat 30. Silakan At-Taubah ayat 30. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka bagaimana mereka sampai berpaling. Nah, sudah menjadi tradisi banyak orang ketika akan mengklaim dirinya sebagai kelompok yang baik, pasti dia akan menyebutkan tokoh-tokoh yang baik juga. Pemujaan terhadap tokoh. Yang disebutkan di sini waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair anak Allah,
Sedangkan orang Nasrani Isa ibnullah, Isa anaknya Allah. Namanya anak kan. Maka orang yang ingin dekat dengan Allah mesti akrab sama anaknya. Minta apa saja pada Allah ya lewat anaknya, jangan lewat anak orang lain. Itu jalan pikiran mereka. Persoalannya adalah mengapa Uzair disebut anak Allah oleh orang Yahudi dan mengapa Isa disebut anak Allah oleh orang Nasrani? Karena faktanya mereka memang orang-orang yang istimewa dibandingkan umumnya manusia. Uzair itu orang yang sudah pernah mati. Dan dia bisa menghidupkan benda yang mati. Atau tahulah segala macam itu. Doanya mustajab. Tuh. Nah sementara Nabi Isa juga sama menghidupkan yang telah mati. Uzair itu pernah mati sekian tahun lamanya, bangun kembali. Dan ketika melihat ada himar yang mati, hewan mati suruh hidup ya hidup. Oh nggak hebat ya gitu. Sifat menghidupkan seakan-akan nempel dengan Uzair, belakang namanya Osiris. Orang yang setri linweh, wah, linweh. Sudah nggak natural tapi supranatural. Nah sementara Nabi Isa tahu sendiri kan, penyakit sopak, lepra, kusta, kesurupan, orang mati bisa dihidupin. Bagi orang-orang zaman itu pikirannya sederhana. Yang bisa menghidupkan dan mematikan cuma Allah. Dan Allah kan tidak ada, berarti dia anaknya. Namanya anak kan nurun sama bapaknya. Makanya jangan pernah kita menisbatkan bapak turunan siapa, kalau kelakuanmu nggak mirip-mirip. Ngaku turunnya raja, tapi kok penampilannya orang mupakat, orang mirip-mirip. Ono ngaku turunannya kiai, tapi ora iso ngaji, piye to? Malah ono sing ngaku turunannya nabi, tapi kelakuannya elek, wis piye to? Nah, mereka katakan ini adalah anak Allah. Tapi antara Yahudi dengan Nasrani sendiri juga tidak akur. Kan bingung kita. Karena apa? Penisbatan anak kepada Allah itu hanya pengakuan sepihak. Uzair diakui anak Allah oleh Yahudi, Nasrani nggak ngaku, bukan. Sementara Nasrani ngakunya Nabi Isa anak Allah atau Yahudi, bukan, dia anak jadah. Kenapa mereka mempertuhankan makhluk manusia yang disebutkan pada Allah? Karena mereka melihat ada sesuatu yang istimewa, kemudian terlalu jero, mikirnya kejeron. Apa namanya? Kedalaman lah. Terlalu berperasaan. Tapi ini yang nggak dipakai. Tuh. Berarti di agama Hindu juga banyak. Anaknya banyak. Allah katakan apa? Yudahi'una qawlal ladzina kafaru qatalahumullah. Mereka tuh niru-niru kelakuannya orang kafir sebelumnya. Karena dulu orang-orang kafir pernah juga mempertuhankan manusia. Dari dulu ada orang kafir, bukan cuma Yahudi dan Nasrani, tapi ada orang-orang lain yang pernah juga berbuat sama, memperlakukan manusia sebagai makhluk suci, sehingga disembah-sembah. Siapa? Lihat di dalam suratmu. Wa qalu la tadrunna alihatakum wa la tadrunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dulu ada orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh itu, sangat soleh, orang baik sekali. Begitu meninggal dunia, mereka sering diperingati lah. Dalam bahasa kita mah dihauli itu. Oh, diceritakan kebaikan. Semakin lama dipuji-puji, semakin lama digusti-gusti. Yang tadinya cuma dipusti-pusti, ujungnya digusti-gusti. Akhirnya mereka disembah. Mereka tahu kok. Itu manusia dibuat patung, dibuat monumen. Akhirnya
mereka begitu tenggelam dalam kecintaan yang sangat, patungnya itu yang disembah. Itulah awal mula penyembahan patung. Karena menganggap ada manusia yang seperti itu, suci, luar biasa. Jadi bukan hanya baru Yahudi Nasrani, tidak, itu belakangan. Nah Allah katakan ini tuh apa? Allah katakan ini supaya umat Islam mengambil pelajaran, jangan pernah punya ada pikiran, jangan terlintas di hatimu bahwa ada manusia suci dalam pengertian saking sucinya dinisbatkan kepada Allah sebagai anak Tuhan. Dulu pernah kita dengar ada children of God ya. Ada anak-anak Tuhan itu dari sekte yang lahir dari Nasrani. Tapi ajaran Nasrani tidak seperti itu. Ada kumpul kebo bareng tahun berapa? 80-an ya. 80-an. Children of God, anak-anak Tuhan. Kumpul kebo, namanya anak Tuhan. Nah, tukar-tukaran istri. Maka orang ketika menghormati manusia harus ada batasnya. Batasnya apa? Jangan kebablasan sampai menisbatkan anak pada Tuhan. Orang itu suci luar biasa. Ini sekarang kan banyak kejadian. Saking cintanya apa saja yang diomongin benar semua. Walaupun kelakuannya jelas-jelas menyimpang dari syariat, tetap aja, oh dia itu bukan duduk karpe dewe itu. Dia kok nggak sholat? Sholatnya nggak sama dengan kita. Sholatnya khusus kok. Loh, kok orang lain Jumatan dia nggak Jumatan? Jumatannya di Mekah mas. Loh, lawang bedanya antara Subul Salam dengan Mekah itu 4 jam. Di sini sudah Jumatan, di sana masih jalan-jalan orang belum apa, masih esok-esok, masih olahraga. Loh kalau dia berangkat jam 12 siang dari sini Jumatan di Mekah, Jumatan sama siapa di situ? Nah ini kan tidak. Jangan sampai kita dalam mencintai sesuatu itu tenggelam terlalu jauh sehingga menyebabkan kita pada akhirnya tanpa sadar mempertuhankan manusia. Tidak. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan bumi itu milik Allah, ciptaan Allah. Allah tidak beranak, Allah tidak punya bini, Allah tidak punya turunan. Dia esa. Semua yang di bumi statusnya Uzairkah dia, Nabi Isa-kah dia, atau tokoh-tokoh yang lain itu milik Allah, ciptaan Allah, bukan anak Allah. Nah ini kan ngajari kita supaya dalam mencintai sesuatu itu aja kebangetan. Wah dia mah ini banget lah. Kalau nyata-nyata orang melakukan pelanggaran syariat, jangan diperlakukan seperti orang yang dalam pikiran kita dulu. Orang jelas-jelas, kan ada juga kadang-kadang itibarnya kita dari Nabi Khidir kan. Ada yang ngomong, oh, Nabi Khidir juga bunuh anak dulu. Lu Nabi itu, tanggamu itu dudu Nabi. Kabina-bina. Datang anak kapro tempeleng. Itu bukan wali, itu stres. Nek wali itu alim, amil, arif. Saya ingatkan itu. Alim, amil, arif.